Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farul Farizi. Kali ini saya akan menjelaskan materi pelaporan dan pengisian SPT paduan lengkapnya. Memahami seluk-beluk surat pemberitahuan atau SPT adalah langkah krusial bagi setiap wajib pajak. Paduan ini akan membahas secara komprehensif, mulai dari dasar hingga praktik pengisian SPT-nya. Yang pertama, pendahuluannya. Mengapa pajak penting? Pelaporan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga pilar penting dalam pembangunan negara. Dengan membayar pajak, Anda berkontribusi pada penyediaan fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur. Yang pertama, kewajiban hukum. Setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib melaporkan penghasilan dan asetnya. Kedua, kontribusi pembangunan. Dana pajak digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah. Transparansinya dan akuntabilitas. Pelaporan yang jujur menciptakan sistem pajak yang adil. Memahami SPT, jenis dan fungsinya. Surat pemberitahuan SPT adalah dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tahunan orang pribadi digunakan oleh individu untuk melaporkan penghasilan dalam satu tahun pajak. SPT tahunan badan digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk melaporkan pendapatan dan biaya. SPT massa digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak bulanan seperti PPN atau PPh pasal 21. Subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak individu atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan baik sebagai pembayar pajak maupun pemotong atau pemungut biaya pajak. Ini mencakup wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Yang pertama wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak badan. Sedangkan objek pajak, penghasilan, penambahan kemampuan ekonomis, atau setiap kegiatan yang dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi, dan warisan. Yang pertama penghasilan dari pekerjaan, yang kedua penghasilan dari usaha, dan yang terakhir penghasilan dari investasi. Kita lanjut. Dokumen yang diperlukan untuk pengisian SPT. Persiapan dokumen yang lengkap sangat penting untuk menghindari kesalahan dan mempercepat proses pengisian SPT. Kartu NPWP, nomor pokok wajib pajak Anda adalah identitas utama dalam perpajakan. Bukti potong PPh, formulir 1721A1 atau A2 pegawai atau bukti potong PPh lainnya. Rekening bank atau mutasi rekening untuk melihat rincian penghasilan dan pengeluaran, data aset dan kewajiban, informasi tentang kepemilikan harta, tanah, bangunan, kendaraan, dan utang. Bukti transaksi lainnya, bukti pembayaran zakat atau sumbangan, bukti pembayaran angsuran PPh 25, dan lain-lain. Langkah-langkah pengisian SPT tahunan pribadi atau formulir 1770S atau SS. Yang pertama, siapkan dokumen, pastikan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap atau NPWP, bukti potong, daftar harta, dan lain-lain. Yang kedua, akses e-filing DJP online. Masuk ke portal DJP online menggunakan NPWP dan kata sandi adalah pilih layanan e-filing. Yang ketiga, pilih formulir SPT. Pilih formulir SPT 1770S atau 1770SS sesuai dengan jumlah penghasilan Anda. Yang keempat, isi data penghasilan, masukkan data penghasilan, bukti potong, daftar harta, dan daftar kewajiban. Yang kelima, periksa kembali dan kirim verifikasi semua data yang telah diisi. Dapatkan kode verifikasi dan kirim SPT Anda. Langkah-langkah pengisian SPT tahunan badan formulir 1771. Pengisian SPT badan memerlukan ketelitian karena melibatkan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, siapkan laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, dan daftar penyusutan. Yang kedua, hitung penghasilan kena pajak. Lakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Ketiga, isi formulir 1771 menggunakan aplikasi ESPT atau e-form yang disediakan DJP. Yang keempat, lampirkan dokumen pendukung termasuk laporan keuangan dan dokumen relevan lainnya. Yang kelima,
kirim SPT melalui e-filing atau langsung ke kantor pelayanan pajak. E-filing dan e-Bupot, kemudahan pelaporan digital. Perkembangan teknologi telah mempermudah proses pelaporan pajak. Dua inovasi utama adalah e-filing dan e-Bupot. E-filing sistem pelaporan SPT secara online melalui portal DJP online. Memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja tanpa perlu antri. E-Bupot aplikasi berbasis web untuk membuat, melaporkan, dan mengelola bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26 ayat 4 ayat 2 dan 15, memudahkan pemotongan pajak dalam administrasi. Kesalahan umum dan cara menghindarinya. Beberapa kesalahan sering terjadi saat pengisian SPT. Memahaminya dapat membantu Anda menghindari masalah di kemudian hari. Data tidak akurat, pastikan semua data penghasilan, potongan, dan harta sudah sesuai dengan bukti pendukung. Tidak melaporkan semua penghasilan, semua jenis penghasilan baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi harus dilaporkan. Terlambat melapor, perhatikan batas waktu pelaporan SPT untuk menghindari denda. Kesalahan perhitungan, gunakan kalkulator atau aplikasi yang akurat untuk menghindari kesalahan matematis. Tidak memeriksa kembali, luangkan waktu untuk meninjau ulang semua data sebelum mengirimkan SPT. Pajak adalah wujud gotong royong kita membangun negeri. Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama menjadi wajib pajak yang patuh dan berkontribusi untuk Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.